Nugroho Noto Susanto, tulang punggung penulisan sejarah versi Orde Baru. Ditulis oleh Patrick Matanasi. Nugroho Noto Susanto adalah sejarawan paling berpengaruh, merumuskan narasi sejarah yang melawan PKI dan ikut mengharumkan nama Soeharto. Pada 1945, Nugroho Noto Susanto baru berusia 15 tahun. Meski masih remaja, dia telah tergabung dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Jakarta dan pernah menjadi tentara pelajar sebagai anggota dari Kompi Prapanca Batalion A MBT. Pengalaman masa gerilyanya seperti dicatat Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia, terbit tahun 1981, yang dinukilkan dalam kumpulan cerita pendek berjudul Hujan Kepagian. Karya fiksinya yang lain, Tiga Kota, juga terkait dengan Revolusi Indonesia. Putra dari ahli hukum Islam Profesor Noto Susanto ini kemudian masuk Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pada mulanya, ia mengambil jurusan Sastra Indonesia sampai tingkat sarjana muda, lalu melanjutkan kuliah di jurusan sejarah hingga tingkat sarjana. Semasa kuliah dia rajin menulis karya sastra dan pernah menjabat ketua senat Fakultas Sastra. Nugroho lulus pada tahun 1959 dan tahun berikutnya sempat mengambil semacam extension course dalam bidang filsafat sejarah di University of London. Dia kembali ke Indonesia ketika sedang rame-ramenya Trikora untuk mencaplok Papua. Nugroho lalu mengajar di alma maternya jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan pernah pula menjadi ketua jurusan. Suhoki, aktivis 1966 dan salah satu pendiri mahasiswa pecinta alam Mapala UI, adalah salah satu mahasiswanya. Melawan narasi PKI, Nugroho kemudian ditarik Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution ke Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusjarah ABRI. Dia mau bergabung di lembaga itu karena kekagumannya kepada Nasution yang sangat peduli kepada sejarah Angkatan Darat dan begitu prihatin dengan narasi sejarah yang diwacanakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat itu Nugroho memang dikenal anti komunis. Ayahnya seorang Islam taat. Mungkin karena pengaruh ini, Nugroho mempunyai rasa was-was yang juga dirasakan banyak kaum muslim yang lain terhadap adanya kaitan antara komunisme dan ateisme. Tulis Catherine E. McGregor dalam Ketiga Sejarah Berseragam, membongkar ideologi militer dalam menyusun sejarah Indonesia, terbit 2008 halaman 109. McGregor juga menyebut Nugroho mendorong tim riset sejarah Angkatan Darat bekerja cepat merampungkan dalam 3 bulan karya berjudul Sejarah Singkat Bersenjata Bangsa Indonesia sebelum golongan PKI merilis versi mereka, halaman 111. Dalam buku tersebut, penulis utamanya adalah Mayor Jenderal Ahmad Yunus Mokoginta. Setelah G30S meletus di tahun 1965, Nugroho bersama timnya bekerja keras mengumpulkan bahan untuk menyusun suatu narasi bertajuk 40 Hari Kegagalan G30S 1 Oktober hingga 10 November. Sebagian besar dari narasi itu dicap sebagai versi propaganda Angkatan Darat. Ketika Cornell Paper, hasil riset Ruth McVeigh, Benedict Anderson, dan Frederick Bunnell yang menyebut G30S adalah ekses dari konflik internal Angkatan Darat, diterbitkan pada 10 Januari 1966. Nugroho bersama Letnan Kolonel Ismail Saleh segera bertindak. Mereka berdua menuruti nasihat Guy Poker
dari Rand Corporation, Amerika Serikat, membuat versi resmi tentang G30S dalam bahasa Inggris. The coup attempt of the 30 September Movement in Indonesia. Kerja tim Nugroho itu sukses dan Pusjarah ABRI mendapat pujian. Dalam menghadapi wacana yang merugikan pemerintah Orde Baru dari tulisan-tulisan peneliti asing, Nugroho telah membuktikan diri bekerja dengan mengedepankan tumpukan-tumpukan data, lalu menyusunnya hingga menjadi karya tulis. Kunci lainnya adalah kecepatan. Setelah Letnan Jenderal Soeharto memimpin Angkatan Darat dan Nasution tidak lagi punya kuasa di ketentaraan, Nugroho Noto Susanto begitu dibutuhkan. Pusjarah ABRI dengan Nugroho sebagai intelektual utamanya telah membuktikan diri begitu bernilai bagi legitimasi kekuasaan Soeharto. Pusjarah ABRI pada 1968 diberi kantor elit di Merdeka Barat nomor 2. Nugroho Noto Susanto diberi pangkat tituler hingga mencapai Brigadir Jenderal. Di institusi tersebut, Nugroho pernah menjadi orang nomor 1. Kerja besar Nugroho masih terasa hingga zaman ini. Dalam penulisan sejarah di Indonesia, barangkali tidak ada satupun sejarawan yang pengaruhnya melebihi Nugroho Noto Susanto. Dia merupakan editor utama dalam penyusunan 6 jilid buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang masih menjadi rujukan hingga saat ini. Pengaruh Nugroho bahkan tidak hanya dalam historiografi, tapi juga cukup masif dalam pengajaran sejarah di sekolah. Ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari 1983 hingga 1985, seperti dicatat Darmaningtyas dalam Pendidikan yang Memiskinkan terbit 2004, halaman 13, Nugroho menambahkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) pada kurikulum 1984. Akhirnya, menurut Darmaningtyas, terjadi tumpang tindih antara materi sejarah nasional dan PSPB. Para sejarawan senior yang berbasis di Yogyakarta, di antaranya Sartono Kartodirjo dan G. Mujanto, menolak PSBB karena dianggap bermuatan politis dan sisi perjuangan yang ditonjolkan cuma perjuangan fisik bersenjata. Sementara perjuangan diplomasi yang mewakili keberadaan sebuah bangsa tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Bahkan pada jilid ke-6, Sejarah Nasional Indonesia dinilai memberi porsi yang terlalu besar kepada narasi sejarah Angkatan Darat kala memberantas PKI. PSBB memang seperti dimaksudkan untuk menyenangkan ABRI. Kala itu, ABRI dipimpin oleh Jenderal Benny Murdani yang seumuran dengan Nugroho. Nugroho Noto Susanto tak menyelesaikan masa jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia meninggal dunia pada Senin 13 Juni 1985 pada pukul 12.30 di rumahnya karena pendarahan otak akibat tekanan darah tinggi. Guru besar ilmu sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, dan posisinya sebagai menteri digantikan oleh Fuad Hasan. Apa tanggapan Anda? Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.